sebelumnya, dan ini dia Brand Esports dan juga Boom Esports untuk Pick Agent. Dari Boom Esports sudah ada perubahan di mana sekarang NC Slazer tidak akan bermain sebagai duelist tapi akan bermain sebagai controller menggunakan Omen. Kali ini Ior sudah melakukan lock terhadap Killjoy. Adrian King tidak bisa lepas dari Phoenix yang akan dia gunakan. Sementara itu kalau kita lihat dari lock yang sudah dilakukan oleh Brand Esports, sudah ada Sova kali ini. Dan juga akan ada Sky. Dua initiator kali ini, Profesor. Iya, dan hanya satu duelis ya. Iya, jadi NC Slazer udah komit bermain controller, dan dari Wits ini ada perubahan, biasanya pakai Bridge atau Phoenix, kali ini dia pakai Sky. Menarik tentunya dispenser yang akan The Reel of Sentinel juga menggunakan Killjoy. Jesse Fosh masih akan menggunakan Sova ya. Kali ini mungkin Prof, kalau kita lihat sekarang untuk map Heaven sendiri, akankah lebih efektif menggunakan Sky atau Bridge kalau menurut Profesor sendiri? Depends dari timnya sendiri, tapi gue setuju dengan Sky, masih bisa nge-heal, dan Seeker-nya kan bisa dilihat ultinya sangat enak kan, apalagi taking control orb. Brand tuh demen banget taking control orb. Soalnya kalau Sky ini kayak bisa berperan menjadi dua agent, entah jadi kayak Bridge atau mungkin bisa jadi kayak Sova juga. Ini keuntungan menggunakan Sky juga. Dan tidak lupa juga healing yang dia miliki. Iya, benar banget. Jadi ya satu agent yang bisa menjadi initiator juga, bisa jadi flasher juga, dan bahkan bisa menjadi healer juga. Betul. Ini satu agent yang cukup lumayan lengkap ya. Regrowth, Guiding Light, dan juga Trailblazer. Dan nampaknya kita bakalan langsung masuk saja ke dalam gamenya Best of 3 Series. Boom Esports melawan dari Brand Esports. Map yang pertama akan dimainkan pada map Heaven. So good luck Evan and enjoy the game. Dan tentunya teman-teman semua jangan lupa beri dukungan kalian di kolom komentar. Brand Esports kah atau mungkin Boom Esports? Betul. Itu adalah pilihan kalian. Dan di map yang pertama Heaven, kita akan tebak-tebak gaming, mungkin cenayang-cenayang yang akan kalian lontarkan di kolom komentar. Berapakah skor untuk kedua tim, atau mungkin 13-10 kah untuk Boom Esports atau sebaliknya untuk Brand Esports ya. Langsung ramaikan kolom live chat hashtag HungryBeast atau hashtag BrandWin ya. Dimana pastikan kalian juga tetap mendukung tim yang kalian dukung tanpa menghujat tim yang lain. Jadi tetap positif juga teman-teman semua, selalu komentar yang positif. Jangan lupa satu lagi Bung Bredel, hashtag IndoPride. Iya, dan jangan lupa untuk kita selalu komen yang positif dan juga bentuk komunitas yang sangat sopan di Valorant Indonesia, bahkan di South Asia ya. Dan kita akan lihat by pace pertama sudah ada hanya akan ada satu Ghost dan satu Frenzy di tangan seorang Asteris dan juga Adrian King. Sementara itu untuk dari sisi Brand ada Wits, Borkum dan juga Dubstep yang melakukan buy terhadap Ghost kali ini. Mencoba bermain slow dan udah ada push yang coba dilakukan di area Silong. Dua pemain Bung Redel, NC Slazer dan juga Adrian King sepertinya. Recon Bolt sudah berhasil di pop up dan juga ada Nano Swarm. Dipukul mundur nampaknya tadi. Beberapa turret dan juga Nano Swarm yang sudah dikeluarkan, dan kita lihat sekarang kan ada planting cepat nampaknya, tapi di sisi lain Asteris yang harus tumbang di awal-awal nampaknya Dubstep yang berhasil dapatkan satu pemain tadi. 4 lawan 5 di arah belakang sana, mungkin sudah terinfokan atau belum. Sudah ada paranoia juga dari seorang Blast Predator, berhasil dapatkan kill tapi tidak untuk yang keduanya. Adrian King coba untuk lawan spray tapi harus habis tadi pelurunya, dan kita lihat sekarang satu poin pertama untuk tim Brand Esports. Sudah didapatkan tadi Dubstep yang gue lihat bisa menahan begitu lama. Tadi ada push yang ingin coba dilakukan menuju ke arah A-short dari seorang Asterix, namun harus tertangkap tadi oleh seorang Dubstep di early round. Mencoba dari pemain-pemain Boom Esports untuk melakukan kontrol di area Silong sudah berjalan cukup jauh. Tetapi ketika mendapatkan informasi bahwasannya side B sudah dikuasai oleh anak-anak Brand Esports, dua orang pemain menarik mundur dan hanya seorang NC Slazer tadi yang mencoba untuk melakukan retake dari arah belakang. Tentunya ini good pistol round juga untuk Brand Esports, satu angka mereka memimpin. Dan kita lihat Dubstep lagi-lagi menjaga di area LA Garden-nya. Mereka, atau lebih tepatnya Dubstep sabar banget, dan yang coba untuk entry dari beberapa pemain tim Brand, bahkan bukan seorang Dubstep tadi di pistol round. Dia hanya menunggu orang yang mungkin maju dari arah A-side. Lebih ke arah berperan sebagai lone di sini, dan sekarang lagi-lagi di area si Kabi sudah dilakukannya push kali ini Bung Redel. Dark cover sudah di pop up juga. Mungkin akan berjalan lain sepertinya dari tim Brand Esports, hanya mengecek di arah B, dan sekarang sepertinya pengecekan di arah A long. Ya mungkin saja ada push, tapi 4 pemain sekarang
kita lihat dari Boom Esports mencoba untuk melakukan push juga dari arah B to mid. Betul. Dan side A ini akan menjadi free entry tentunya. Hanya akan ada satu pemain yang menahan dari arah A-Link. Dan akan segera berpindah ke arah Heaven. Cek juga di belakang. Alarm bot sudah terpop up. Dan spike plan di arah side A. Paranoia belum dilesatkan kali ini. Adrian menunggu kawan-kawan atau rekan-rekannya untuk masuk dari arah L1. Wits yang menjaga angle di area A-Link kali ini. Bertukar kill, Blaze menekan satu kepala, namun Dubstep melakukan refrag begitu cepat. Dubstep coba bermain agresif, nampaknya bertiga hilang begitu cepat. Namun Adrian masih bisa untuk melakukan refragnya Dia punya kali Spectre. ini. 3v1 situation dan Dubstep again and again menutup round yang kedua kali ini, berhasil diungguli oleh Brand Esports 2 angka kali ini Bung Redel. Yap, dan 2 angka yang sangat-sangat baik tadi dilakukan juga oleh tim Brand Esports. Tapi memang dari tim Boom secara tiba-tiba melakukan push ke arah mid dan Betul. Adrian King yang loncat dari arah Heaven terus mendapatkan 1 kill tadi dan sudah menggunakan Spectre-nya, tapi apa daya dia harus dilawan oleh beberapa pemain tim Brand Esports dan ini dia 2-0 skor. Sementara Boom Esports akan melakukan full buy untuk round kali ini dan kita lihat juga Dubstep yang bakalan coba untuk terkena. Through the smoke nampaknya 27 HP bahkan tersisa dari seorang Dubstep. Betul. Meminta healing. Regrowth. Ini Ini adalah keunggulan dari Regrowth ya. yes, 100 bahkan sekarang HP dari seorang Dubstep walaupun tidak adanya armor atau shield lebih tepatnya. Dan kita lihat sekarang di arah short sana masih coba untuk menunggu dari seorang Asterix. Tapi planting akan dilakukan sekali lagi Betul. oleh tim Brand Esports begitu cepat sekali tanpa adanya kontes dari tim Boom Side Esports. B yang coba tadi dilakukannya retake dan sekarang seluruh pemain dari Boom Esports mencoba dari arah belakang namun hanya seorang Asteris dari arah A-Short yang tertangkap juga. Shrouded Sap sudah coba dilakukan. Ior kali ini mencoba melakukan attack dari arah ceiling, berhasil tertangkap juga Blaze seorang diri. Satu kepala sudah dipenggal oleh seorang Blaze kali ini mencoba mendapatkan yang kedua. Oke, dan kita lihat sekarang Blaze Predator yang harus diubah juga oleh seorang Jesse Fest 3-0 tanpa balas. Brand Esports nampaknya mendominasi di map kali ini di Betul. 3 round terakhir tentunya untuk tim Brand Esports. Di 3 round pertama bisa kita lihat mereka benar-benar melakukan kontrol, bermain begitu lambat, menunggu adanya push yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esports juga. Tadi ketika mereka sudah melihat atau mencoba mengacaukan di area side A, mereka melihat bahwasannya side B benar-benar dikosongin, nggak ada hanya ada utility dari seorang Ior tadi di arah side B dan mereka menghancurkan utility tersebut dan langsung melakukan post plan dan langsung di lock seluruh arah atau seluruh jalur rotasi dari pemain-pemain Boom Esports. Oke, dan udah ketahuan juga kita lihat dari seorang Dubstep. Melihat seorang Asterix yang lagi-lagi melakukan push di arah short terkena setengah darah tadi. Betul. Oke, flash yang langsung di pop up tadi. Dubstep yang masih coba untuk menunggu Blaze Predator yang sekarang melakukan push. Bukan Asterix lagi yang melakukan push tapi Blaze Predator untuk saat ini. Dan seorang NC Slasher tadi mencoba bermain di dalam dark cover yang berada di arah Silong. Sepertinya Borkum sudah menyadari hal tersebut dan akan coba langsung melakukan pre-fire di dalam smoke tersebut. Recon Bolt coba dilesatkan. Oldron akan digunakan untuk mengantar seorang Dubstep. Paranoianya connect, 1 kill berhasil dikonversi oleh seorang Ior tadi menggunakan Sheriffnya. Tertek namun dari seorang Ior. Oh no, NC Slasher menyusul 2 kill begitu cepat. 3 hilang dari Brand Esports. Terlihat begitu buruk kali ini untuk Brand. Ior yang masih menahan. Satu Ada kill lagi. Shadow. Ada Radit Back. Namun Jesse Pass berhasil mendapatkan 1 dan Thrifty. Tentunya ini round yang sangat mahal. Bung Redel Yap, hanya tiga. bermodalkan Sheriff berhasil mendapatkan 1 angka. Ini jalur positif yang sudah dibuat untuk Boom Esports. Oke, Ior sebagai pembuka kill tadi melakukan kill yang sangat baik ditambah dengan 2 headshot didapatkan oleh seorang NC Slasher dengan Sheriffnya dan menjadi 3-1 skor. Sementara untuk Boom Esports mendapatkan angin segar ketika mereka melakukan eco round. Yap, dan tadi adalah momentum di mana seorang NC Slasher melesatkan paranoianya begitu tepat dan Ior menyambut paranoia tersebut dengan 1 shot Sheriff dan berhasil memenggal 1 pemain dari Brand Esports. Yap. Ini dia satu kill mendapatkan tapi agak sedikit miss the shot nampaknya. Adrian King coba untuk menarik mundur lagi, berhasil mendapatkan 2 kill bahkan dari seorang Dubstep. Betul. Bantuan yang sangat cepat dilakukan oleh beberapa pemain tim Brand Esports sehingga 3 kill bertukar 1 bahkan tadi. Kita lihat sekarang sudah ada Ior coba untuk menunggu lagi posisinya. Oke, Paranoia yang sudah dilesatkan juga. Ior attack begitu banyak harus hilang kali ini dari seorang Ior. Yap. Misalkan seorang NC Slasher 1v4 situation.
Perlahan. agak terlihat sulit sepertinya dan terspot juga. Dan ada seorang Asis Laser tidak bisa kemana-mana. Borkum akan menutup round yang kelima dan skor sementara masih diungguli oleh Brand Esport 4-1. Mencoba melakukan push di early round dari area side A, namun push tersebut bisa diantisipasi tadi oleh pemain-pemain dari Brand Esport. Benar-benar ter-outplay di mana seorang Jesse Fast mungkin dia sudah mengetahui, sudah melihat demo dari pemain-pemain Boom Esports sehingga ketika push tersebut dilakukan, Jesse Fast sudah begitu siap untuk melakukan refrag tadi. Yap, dan ini waktunya juga untuk Asteris menggunakan operator. Betul? Dan apakah bisa untuk mengantisipasi setup yang dilakukan oleh tim Brand Esports. Dan lagi-lagi sepertinya Sokdat tadi. Oke, sudah ada Hunter Fury yang langsung di pop up tadi oleh seorang Jesse Fast. Dan berhasil mendapatkan seorang NC Slasher bahkan di arah C-side. Dan ini akan menjadi komit, mungkin sudah ada flash dan ditambah adanya Recon Bolt. Tarik mundur dan sekarang sepertinya bakalan komit dari tim Brand Esports. Satu spray tadi dilakukan. Ior nampaknya terkena Trailblazer juga, langsung berhasil diamankan oleh seorang Witch. Seekers dikeluarkan. Borkumnya pun Yusuf mendapatkan seorang Adrian King dan bahkan menyisakan satu pemain saja Asterix yang menggunakan operator. Betul, akan dilakukan save. Sepertinya saving adalah langkah yang cukup bijak untuk diambil oleh seorang Asteris. Sekarang guiding light tersebut bakalan connect juga. Sayangnya belum hancur tapi masih bisa di cancel. Asteris akan menahan satu arsenal operatornya kali ini dan tidak akan coba dilakukan push. Sepertinya kalau kita lihat di minimap bakal coba dicari ternyata dari seorang Asteris. Terdengar satu pergerakan, ada single pick yang coba dilakukan. Dan spike planted di area side C. Mereka mencari dulu keadaan seorang Asteris, baru mereka mencoba melakukan plant. Agak sedikit mengejutkan, datang dari arah Heaven, loncat begitu tepat di depan seorang Asteris. 5 angka sudah didapatkan oleh Brand Esport. Terpaut 4 angka kali ini. Boom Esport harus merecovery keadaan mereka. Itu rapi setup yang dilakukan menurut gua dari tim Brand Esport. Textbooknya berjalan dengan sangat lancar. Gua bilang dari Brand Esports ini sudah adanya beberapa taktik yang memang mereka dikeluarkan lebih tepatnya untuk match kali ini. Boom Esports agak sedikit kewalahan menjadi defender. Karena apa? Memang dua initiator yang begitu sangat membantu dari tim Brand Esports. Dan lagi-lagi kita lihat Cloudburst yang bakalan langsung dikeluarkan. Sudah ada Blastrom tambah dengan satu Cloudburst ditambah, kita lihat Adrian King berhasil mendapatkan satu kill dan kita lihat langsung menarik mundur saja. Jesse Fast melakukan kill dengan sangat cepat. Sudah ada satu Cloudburst dikeluarkan kembali. Ada Asterix yang udah ketahuan juga posisinya. Kita lihat sekarang terkena boltnya juga. Betul. Attack menggunakan Aldron, shock dart-nya masuk ke dalam hitbox seorang Asterix. Kunai coba dilesatkan tadi. Belum ada yang connect sepertinya kunai-kunai tersebut. Dan sekarang NC Slasher sudah maju cukup jauh, menguasai di area Sikabi. Dan di area A-Short dan juga Elong, pemain-pemain dari Brand Esports sudah siap untuk menjalankan setup penyerangan. Akan ada pergerakan sepertinya side A yang akan menjadi tujuan, di mana dark cover sudah di pop up, Bung Redel. Oke, dan ini akan menjadi Ior yang berhasil ditumbangkan nampaknya 3 lawan 4. Sekarang posisinya A-side-nya sudah dikuasai tapi sudah ada dua shock dart lebih tepatnya tadi. Namun dari seorang Blaze Predator berhasil mendapatkan satu pemain. Kena nampaknya coba untuk dikejar, nampaknya masih belum. Kita lihat Asterix di sisi lain yang berhasil mendapatkan kill. Kedua melawan 3, apakah ini akan menjadi thrifty? Yang kedua namun NC Slasher yang berhasil mendapatkan kill. Tersisa satu pemain saja di arah short sana, coba untuk menahan. Ada Paranoia tadi yang terkena. Witch tersisa. Ada satu pemain yang sedang melakukan kill dari seorang Witch-nya. Coba untuk masuk ke dalam smoke dan Asterix berhasil mendapatkan kill. Dan ini menjadi thrifty yang kedua. Angin segar kembali didapatkan kali ini untuk Boom Esport. Mereka hampir bisa dikatakan selalu mendapatkan round apabila mereka bermain dengan arsenal yang terbatas. Dan kali ini mereka harus bisa memanfaatkan keuntungan tersebut, di mana tadi NC Slasher yang menjadi pahlawan datang dari arah belakang tanpa terspot, tanpa diketahui keberadaannya bagaikan ninja tadi, Bung Redel. Iya, apa yang terjadi gitu? Boom Esport ketika melakukan thrifty mereka mendapatkan round. 2 round mereka dapatkan thrifty bahkan Bung Dev. Yang dimana ketika mereka full buy malah sedikit kesulitan untuk melakukan defense. Dan sekarang di area Elong coba kembali dilakukan push sepertinya, dan udah ada operator berada di tangan seorang Dubstep mencoba melakukan pick tadi ke arah A-Short. Dan sekarang side B yang lagi-lagi coba dilepas oleh pemain-pemain dari Boom Esport hanya bermodalkan
utility dari seorang Ior Iya, di karena area memang side B dan juga garage. kita lihat initiator dari tim Brand Esports gitu sangat bersih untuk melakukan clearance-nya. Lo bisa lihat juga ada guiding light lagi. Lebih yang- tepatnya kayak penggunaan guiding light mereka tuh Yap. benar-benar luar biasa. Kayak nggak cuman bisa untuk membutakan, tapi mereka juga menggunakan guiding light tersebut untuk mendapatkan informasi. Yap, dan tentunya kita lihat sekarang Asterix yang bakalan coba untuk melakukan push. Sudah dilihat posisinya, tapi miss the shot nampaknya. Oh, spray yang sangat baik dari seorang Asterix. 4 peluru lebih tepatnya. Betul. Lihat lagi, bakalan coba untuk menarik mundur posisinya. Kita lihat juga masih Telwin. bisa untuk melawan Telwin dari seorang Asterix. Ada backup dari seorang Blaze Predator, tapi harus tumbang. 2 pemain yang harus tumbang bahkan dari tim Boom Betul. Esports. Dan Borkum tadi mencoba mengambil chance dan NC Slasher. ditukar oleh seorang NC Slasher tadi. Masih Reflect yang begitu bagus. Menjadi jangkar yang kuat di arah C-side tentunya dari seorang NC Slasher. Menunggu, kita lihat di arah panggung dari seorang NC Slasher. Aduh, Apakah timing. akan terkena timing dan berhasil diamankan kill-nya. Namun tidak untuk yang kedua. Jesse Face-nya langsung berhasil melakukan reflect dengan sangat cepat. 2 melawan 2 setidaknya. Melakukan buying time juga dari seorang NC Slasher. Betul. 2 melawan 2 Asterix dengan 33 HP-nya sekarang. Adrian King mencoba melakukan retake dari arah belakang dan akan ada double pick di area garage. Tentunya keputusan untuk mengambil garage adalah keputusan yang tidak terlihat baik kali ini. Dari seorang Adrian King masih menjaga terlebih dahulu melakukan clearance di semua corner. Asterix yang masih menahan crosshair menuju ke arah garage. Mulai melakukan strafe maju perlahan-lahan dari seorang Adrian King. Melihat nampaknya tadi. Masih ada Blaze juga dari seorang Adrian King. Betul. Oke, posisi yang tidak cukup baik tapi Hunter Fury bakal langsung dikeluarkan dan 2 kill cepat langsung diamankan. Post plan yang begitu baik tadi. Ketika Hunter Fury dikeluarkan dari seorang Witch langsung keluar juga untuk melakukan pick. Itu gua nggak tahu kenapa, tapi tadi Jesse First melakukan shot Hunter Fury-nya sambil lompat. Yap, dan itu mendapatkan 1 dan bahkan ketika mungkin sudah tahu bahwa ketika ada Hunter Fury mereka bakalan menghindari dan Witch memanfaatkan hal tersebut Yes, untuk betul. melakukan kill terhadap pemain-pemain dari tim Boom Esports ketika ingin menghindari Hunter's Fury. Betul, tertinggal 4 angka kali dari Boom Esports, tapi tentunya masih bisa dikejar. Dan sekarang ada Asterix yang menggunakan Marshall. Hanya NC Slasher dan Adrian King yang akan bermain dengan arsenal yang bagus. Satu frag kill. Ada didapatkan. Shockdat tadi terhadap seorang Ior Predator. Menjadi 4 melawan 5 sekarang posisinya. Lebih unggul lagi dari tim Brand Esports 4 melawan 5. Dan sekarang ada agresif push yang coba dilakukan dari arah garage. Tentunya seorang NC Slasher tidak diketahui positioningnya. Tentunya menjadi buruk, Alarm tapi bot. alarm bot tersebut connect berhasil mendelay pergerakan push dan seorang NC Slasher. Nampaknya selalu step yang kedua sudah dilakukan juga. Tadi terkena ding dari seorang dubstep, 24 HP tersisa. Namun hitbox tersebut tidak akan berarti apa-apa untuk reground dari seorang Sky. Oke, dan kita lihat sudah ada running back juga berhasil diamankan oleh seorang Adrian King, tapi tidak untuk yang kedua. Jelas sekarang 4 lawan 4 spike-nya pun sudah ketahuan posisinya. Hot hands langsung dikeluarkan, tapi NC Slasher berhasil mendapatkan seorang Borkum dan bahkan spike-nya drop yang kedua kalinya sekarang. Betul. 4 melawan 3 sekarang posisinya. Asterix. Asterix yang berhasil mendapatkan kill menggunakan Marshall-nya. 4 lawan 2, tapi Witch yang berhasil mendapatkan seorang Asterix. 3 lawan 2 posisinya bakalan coba untuk melakukan planting dan kita Oh my lihat God. NC Slasher NC sekali Slasher. lagi melakukan save untuk tim Boom Esports. Save the day by NC Slasher. Line up shot through the wall tadi berhasil didapatkan oleh seorang NC Slasher dan tentunya tadi merupakan round yang cukup baik di mana dari pemain-pemain Boom Esports hanya melakukan half buy dengan 2 buah Vandal di tangan seorang NC Slasher dan juga Adrian King, tapi Vandal tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Bahkan tadi penggunaan Marshall dari seorang Asterix memang tidak bisa dipungkiri. Benar-benar mengerikan, terlihat buruk untuk Brand Esports tadi. Yap. Dan sekarang operator bahkan berada di tangan seorang Asterix. Ini dia 6-3 skor sementara. Blast Rom sudah bakalan di pop up juga. Asterix masih melihat posisinya. Sangat-sangat disayangkan sekali tadi, agak sedikit delay Betul? dari peluru seorang Asterix sudah bakalan maju, tapi kita lihat langsung di kill saya cepat sekali, namun 2 kill bahkan. dari seorang Dubstep begitu sangat luar biasa sekali. Apakah akan menjadi yang ketiga? Sudah ada Seekers juga dibantu. Kita lihat juga Adrian King yang bakalan coba untuk menunggu, sudah ada backup nampaknya dari seorang NC Slasher, namun harus tumbang juga. Namun Borkumnya berhasil mendapatkan 2 kill, bahkan membantu seorang Dubstep untuk maju. Tersisa Ior Predator yang sudah terdetek posisinya. Akankah clutch ace didapatkan oleh seorang Tadi Ior? Dubstep benar-benar dapat timing banget ketika dari seorang Blaze mencoba Spike untuk down melakukan A. all drone.
Tapi sekarang Oh, oh. Ior yang mencoba tadi melakukan try untuk mendapatkan clutch ditutup langsung oleh seorang Borkom menjadikan skor sementara adalah 7-3. Momen didapatkan ketika ada satu shot dari operator seorang Asteris. Audron coba dilesatkan langsung menggunakan tailwind dan gameplay tersebut benar-benar sama, agak sedikit dejavu dengan pertandingan kemarin Bung Redel, di mana ketika Audron langsung dihantam dengan tailwind. Ini benar-benar luar biasa banget dari brand esports serapih, tapi dari Boom Esports pun masih coba untuk mengejar ketertinggalan juga. Tapi sekarang akan ada half buy dilakukan oleh tim Boom Esports. Nampaknya kita lihat sekarang sudah ada antisipasi operator di round sebelumnya tadi ya. Begitu cepat sekali tadi didapatkan oleh seorang dubstep, dan sekarang lagi dan lagi cloud burst-nya selalu di pop up ke arah Elong, dan ada Trailblazer juga coba untuk mengecek, dan ditambah adanya lockdown sudah mengarah crosshair-nya ke arah event sana. Kita lihat kembali, ini akan menjadi planting free tentunya. Shockdot akan dikeluarkan oleh seorang Blaze Predator, dan narik mundur lagi. Satu pemain sudah terkena juga dari tim Boom Esports. Arah belakang merupakan tujuan retake dari pemain Boom Esports. Kali ini ada seorang Asteris yang akan bergerak dari arah belakang. Namun alarm bot sudah terpasang, harus sedikit berhati-hati. 3 pemain akan coba melakukan retake dari arah Eling kali ini. Lockdown sudah di pop up from the shadow. Coba dilakukan kali ini dari seorang dubstep. Melihat adanya line up yang terjadi, Adrian berhasil mengamankan satu buah frag-nya. Kali ini bertukar begitu cepat. 3 hilang dari pemain Boom Esports. Mencoba untuk melakukan clearing angle, dan seorang Adrian King terkena timing kembali dan berhasil didapatkan. 8-3. Brand Esports masih memimpin. Lu bisa lihat tadi dubstep walaupun sudah mendengar suara peluru tadi dari seorang Adrian King yang coba untuk melakukan pick di sebelah kanan Elong. Tapi masih dia disiplin trigger. dia sabar banget untuk menunggu timing yang pas. Dan ini dia poin kembali. Nah, lu bisa lihat sudah mendengar suara peluru, tapi momen yang pas ketika memegang satu flash dari seorang Adrian King langsung dihantam saja oleh seorang dubstep. Sekali lagi poin untuk Brand Esports sekarang nampaknya Bung Dev. Sekarang sudah ada perpindahan pos di mana nampaknya seorang Ior yang akan bermain di area side A, dan akan ada triple pick dilakukan, dan Asteris menggunakan operatornya berbuah manis. 1 frag, dubstep harus tumbang, 2 hilang bahkan saat ini. Borkum menyusul, paranoia tersebut connect, sepertinya akan ada updraft yang digunakan untuk melakukan dodge, tailwind juga digunakan, namun tidak untuk yang ketiga. Hunter Fury-nya connect, Rikon bakal coba dilesatkan, Witch melakukan checking angle, terkena ding, Adrian King begitu kuat tadi dari area grill. 2 buah kurbo akan coba dia lesatkan, Spider sedikit, namun Jesse Fast berhasil merefract tadi. Luar biasa, pergerakan yang begitu sigap dari seorang Jesse Fast, namun Ior masih sigap with the clutch. No, Dispenser akan menutup poin yang ke-9 di half side. 9-3, Brand Esports memimpin. Yap, ini bukan poin yang baik untuk Boom Esports, tapi baik untuk Brand Esports yang dimana 9-3 skor sementara. Tapi kita sering melihat comeback demi comeback yang dilakukan oleh tim Boom Esports. Bisa lihat juga di sini 2 flash dikeluarkan, tapi JC Fest sudah lebih sigap untuk dodge flash tersebut, dan Ior memang terganggu oleh turret dari seorang Dispenser dan mengharuskan diamankan killnya oleh seorang Dispenser. 11-3 sekarang skor sementara Bung Dev. Ya betul, dan kalau kita lihat sekarang default yang coba dilakukan oleh Brand Esports kurang lebih sama dengan penjagaan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Side B yang akan coba dilepas hanya bermodalkan utility dari seorang Killjoy. Triple push bahkan, atau triple pick bakal coba dilakukan dari area side A. 2 pemain sudah melakukan steady di area A-long kali ini. Di area LOB sudah mendapatkan informasi bahwasannya ada 1 orang pemain. Dubstep mencoba melakukan push perlahan-lahan dengan ghostnya kali ini. 1 frag didapatkan oleh seorang Dubstep, 2 bahkan hilang di area LOB. Harus bisa merecover kejadian tersebut. Pemain-pemain dari Boom Esports. Namun sekarang NC Slasher sebagai seorang controller mencoba mengambil timing di area side C. Oke, udah ketahuan juga ada turret tadi. Dispenser langsung menarik mundur. Betul. Nggak mau coba untuk commit juga. Ini NC Slasher bisa dapat udah tercek. Namun lokasinya ini menggunakan dia guiding light. Ior, dan timingnya sangat pas sekali. Borkum yang sudah menunggu. Ada Adrian King yang bakalan coba untuk mendapatkan timingnya, tapi agak sedikit pelan-pelan dulu. Tapi kita lihat Adrian King sangat disayangkan sekali dan bahkan flawless untuk tim Brand Esports. 10-3 kali ini harus bermain eco round, tentunya tidak ada plan yang bisa dilakukan juga. Terlihat begitu buruk saat ini untuk Boom Esports, tapi mereka harus bangkit. Ayo kita berikan dukungan kita untuk mereka.
Langsung saja di spam hashtagnya Hungry Beast dan juga Indo Pride kali ini. Borkum tadi ada momen di mana dari seorang Adrian King sedikit whiffing ya. Iyap, dan Dan bisa di langsung recover tadi oleh Iya. seorang Borkum. diantisipasi dengan sangat cepat tentunya. 10-3 sekarang skor sementara akan menjadi force buy Yep. untuk tim Boom Esports. Recon Bolt yang sudah melesat menuju ke area A short dan nampaknya force buy adalah keputusan dari Boom Esports. Push ball akan coba segera diselesaikan oleh seorang Adrian King. Wins berhasil mendapatkan satu kali ini. Aseris harus tumbang di awal-awal. Terdeteksi Oh juga my lokasinya. God. Dispenser through the smoke kali ini Dubstep menyusul Ior bisa melakukan refrag tersebut tapi Wits kembali merefrag. Apa yang terjadi kali ini? Blaze dari arah belakang terdeteksi juga keberadaannya. Menggunakan Stinger, mencoba untuk melakukan RNG atau run and gun dan Dispenser. Begitu solid menggunakan Spectre-nya 11-3 kali ini. Mencoba untuk melakukan permainan cepat, di counter kembali tapi permainan defensif atau permainan defensif agresif yang tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari brand eSport di area side A tentunya bisa mengoutplay permainan dari Boom Esports karena dari Boom Esports tadi bermain dengan arsenal yang begitu terbatas, Bung Redel. Iyap, karena memang tadi memaksakan untuk melakukan force tapi A-shotnya coba untuk gas terus dirusuh tadi oleh tim Boom Esports, tapi Adrian King orang pertama yang harus terkena flash dan juga sulit untuk di-dodge tadi. Terkena flash dan juga recon bolt sih. Betul, lebih dan tepatnya. kita lihat akan cepat lagi sepertinya satu spray, Oh, no. tapi kita lihat ada pertukaran kill yang terjadi. Ada Jesse Fest dan juga Aseris yang berhasil sama-sama mendapatkan satu killnya. 4 lawan 4 sekarang posisinya. Aseris pun terkena 36 HP. Tidak ada healer dari tim Boom Esports. Oke, satu pemain bakalan coba untuk dihilangkan lagi, namun 3 kill oleh seorang Jesse Fest. Begitu kuat sekali. Ada Trailblazer yang sudah mendapatkan informasi juga. Coba untuk di-pick lagi nampaknya dari seorang Witch di arah short sana yang berhasil mendapatkan killnya, namun terkena Match point. flash dari seorang Witch yang begitu sangat baik. 12-3 bahkan untuk brand eSports. Betul, dan sekarang dari segi economical tentunya ini merupakan situasi yang cukup buruk dan akan ada force buy dari pihak Boom Esports kali ini. Apa yang terjadi di map yang pertama, tapi tadi Gritto menggunakan Guiding Light tersebut, Guiding Light dan juga Recon Bolt, dua initiator benar-benar terlihat begitu memukau dari permainan brand eSport, benar-benar bisa memanjakan seorang Dubstep dan juga seorang Jesse Fast bahkan tadi. Setelah Yap. dia melakukan recon, ada Guiding Light yang connect dan dia bisa mendapatkan beberapa free frag bahkan. Yes, dan tentunya ini 12-3 match point cepat didapatkan oleh tim brand eSports. Dan kita lihat kembali Jesse Fest yang sudah melakukan recon, kemudian dia menarik mundur Borkum di area si KB-nya. Betul. Mungkinkah dia bisa untuk mengejutkan pemain-pemain dari Boom Esports, sedangkan kita lihat dari minimap sendiri karena memang dari Boom Esports masih coba untuk menahan dulu, dan komitnya sih kalau enggak sih kayaknya kemungkinan besar ini bakalan Kemungkinan ke bakalan ke kalau nggak main dari arah garage, di mana sekarang setup Killjoy tersebut sudah dipasang di area side A dan Guiding Light berhasil mendapatkan informasi sepertinya dari seorang Ensis Laser. Masih coba menahan angle Ior, hanya bermodalkan satu unit Bulldog kali ini, dan Adrian mencoba untuk melakukan checking terlebih dahulu dan sudah ada call yang akan coba dilakukan kayaknya dari pemain-pemain Boom Esports. Oke. Sudah ada all drone, akan langsung melakukan rotasi. Dan lagi-lagi rotasi akan dilakukan juga oleh pemain-pemain dari brand eSport kalau terlihat di minimap, Bung Redel. Iyap, dan kita lihat juga ada Recon Bolt tadi di arah E, tapi kita lihat kembali Borkum yang berhasil mendapatkan 30 kill seconds left. terhadap seorang Ior Begitu Predator. jauh tadi dari seorang Borkum. Oke, turret alarm bot juga sudah hancur, dan kita lihat sekarang berhasil diamankan Dispenser dengan 2 killnya. Jadi 2 melawan dan bahkan 1 lawan 5. Asterik tersisa seorang diri dan kemenangan di map pertama. Untuk brand eSport 13